Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang semuanya ya. Ada yang dari kelasnya Pak Bambang Pramu juga ya? Iya, Ada, Pak. Iya, Pak. Oke. Pak Bambang Pramu terakhir sampai mana? Masih desain lokus ya? Iya, Pak. Oke, jadi mungkin ini saya review sekilas ya, nanti sambil biar ingat lagi ya untuk kelas saya. Jadi bagaimana cara men-scan root locus, kemudian untuk mencari titik crossing dan lain sebagainya ya. Kemarin mungkin tadi saya tanya Pak Pramu sudah sampai ke break in, breakout sudah ya. Oke. Jadi kita review dulu dari awal. Kalau syarat-syarat logis itu bagaimana? Dia jalan dari titik apa menuju titik apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan aja ya, kelas Pak Pramu atau kelas saya, silakan kita review pole sama. ke zero atau Ya, Radix. startnya pole terus endnya zero atau begini. Atau apa? Atau tak hingga ya? Iya, Ya, jadi untuk startnya dari pole menuju zero atau tak hingga. Kemudian syarat berikutnya, dia harus simetris terhadap sumbu apa? real Sumbu real ya. Oke. Iya, Pak, Semburil. Jadi menurut locus ini harus simetris terhadap sumbu real, kemudian jumlah path yang menuju ke infinity adalah n minus m atau pole minus zero. Jadi kalau misalkan jumlah pole-nya 4, jumlah zero-nya 3, berarti yang menuju ke infinity adalah 1 ya. Ini contohnya di sini. Ini ada 2 buah pole sama 2 buah zero, berarti sama-sama pasangannya mendapat 1-1. Kemudian lanjut kemudian ini untuk apa namanya, asymptote ya. Asymptote juga tergantung pada jumlah pole dan zeronya ya. Kalau misalkan pole minus zero sama dengan 1, maka plus minus 90 derajat di sini. Ini untuk n minus m sama dengan 2 ya. Kalau sisanya 2 tadi berarti seperti ini, ada 2 buah loci yang menuju tak hingga. Kemudian kalau ini n minus m sama dengan 1, ini n minus m sama dengan 3, ini n minus m atau pole minus 0 sama dengan 4. Oke. Kemudian di dalam root locus ini juga ada titik namanya titik break. Kalau misalkan ini keluar berarti breakaway, kalau masuk namanya break in point. Oke. Ini untuk mencari break in sama breakaway point ada 2 persamaan ya. Jadi metode yang pertama, kalian bisa menggunakan persamaan ini
K sama dengan minus 1 per GSHS. Kemudian nanti disubstitusikan S dengan sigmanya ya, dengan sigma. Kemudian nanti diturunkan DK sigma dibagi D sigma sama dengan 0. Cari akar-akarnya, sehingga nanti ketemu akar-akarnya. Ini contohnya misalkan GSHS-nya adalah S minus 3 dikali S minus 5, S plus 1 plus kali S plus 2. Kemudian di sini disubstitusikan S-nya dengan sigma ya. Kemudian dicari nilai K, K-nya sama dengan ini, kemudian dicari turunan K terhadap D sigma sama dengan 11 sigma kuadrat plus 26 sigma plus 61 dicari akar-akarnya, maka nilai break away dan break in point berada di titik ini, minus akar-akarnya di sini ya. Nah, di sini kita lihat nanti di gambarnya ya, mana yang break away, mana yang break in. Kalau yang break in berarti dia titik masuk, kalau break away berarti dia titik keluar. Biasanya dari ketika ada dua buah di antara dua buah pole, berarti dia break away. Kalau di antara dua buah zero, berarti dia di break in. Yang metode yang kedua, dengan metode ini, sigma 1 sampai dengan M, 1 dibagi sigma plus ZI, sama dengan 1 sampai N, 1 dibagi sigma plus PI. Nah, dengan cara ini, tadi ada akar-akarnya, tadi 1 dibagi, ini adalah untuk zeronya ya Mas. Faktor real dari zeronya, 1 dibagi sigma minus 3 plus 1 dibagi sigma minus 5. Kemudian sama dengan 1 sigma plus 1, 1 dibagi sigma plus 2. Sama dengan sama nih jawabannya. Hasilnya sama dengan yang sebelumnya tadi. Kemudian kalau kita cari break away sama break in point itu, kalau kita gambarkan, maka dia berada di, kalau misalkan ini adalah break, berarti maksimum gain. Maksimum gain berarti dia berada di break away point. Ya. Jadi misalkan ini adalah break away-nya. Jadi ini adalah break away, kemudian adalah, ini ada break in, kemudian ada break away. Kalau kita gambarkan kan nilai gain-nya, ini adalah distribusi gain-nya ya. Berarti kan ketika dia start di sini, maka nilainya adalah 0. Jadi kalau dia dari mulai pole, masing-masing pole, maka dia 0. Kemudian naik sampai di titik maksimumnya adalah di breakaway point. Ini antara pole ke pole ya. Ini nilai vertikal adalah gain-nya. Kemudian antara 0 dan 0, ada dua buah 0, maka dia akan keluar dari titik ini tadi ya. Keluar dari ini adalah breakaway point, maka gain-nya dari sini akan keduanya naik secara bersamaan, secara simetris. Oke. Itu adalah breakaway dan break-in point. Kemudian J omega crossing. J omega crossing adalah kita mencari titik yang menyeberang ya, atau memotong sumbu imajiner, J omega crossing ya. Nah, ini kita bisa menggunakan bantuan root table ya, root array table. Ini menggunakan table ya.
dari akar-akar dari persamaan tadi kita buat persamaan closed loop transfer function-nya. Kemudian ini dicari root table-nya. Jadi nanti ketemu misalkan di sini kan ingat yang sebelumnya ya tentang stability, bahwa yang ini harus positif semua ya. Kalau akan positif maka juga harus positif semua. Kemudian supaya menghasilkan akar-akar yang memotong sumbu imajiner, berarti dia harus memiliki karakteristik polinomial genap ya. Nah, polinomial genap syaratnya adalah ada zero row of zero ya, ROZ. ROZ-nya di sini yang paling mungkin adalah di titik ini ya, titik yang S pangkat 1 kita buat 0. Kalau sini kan susah mencari titik 0 di sini. Tapi kalau di sini ini yang kan diganjil ya, row of zero-nya diganjil. Jadi ini kita buat 0 sehingga nanti kita ketemu nilai K. Setelah ketemu nilai K-nya kita masukkan nilai K ke persamaan yang atasnya S kuadrat untuk mencari akar-akarnya. Di sini K kuadrat minus 65K plus 120 sama dengan 0, K sama dengan 9,65. Ketemu nilai gain-nya ya. Nilai gain yang menghasilkan memotong sumbu imajiner. Kemudian K ini kita masukkan ke persamaan atasnya di sini. Jadi 90 minus K plus 21K. Ini kita masukkan dalam persamaan ini. Ketemunya adalah S sama dengan plus minus C 1,59. Jadi hal ini juga menunjukkan ini menunjukkan bahwa daerah stabilnya juga tadi adalah dari titik mulainya startnya di sini, berarti selama dia akar masih di kiri dia stabil ya. Kalau dia sudah menyeberangi ini sumbu imajiner berarti dia sudah tidak stabil. Jadi saat stabil maka gainnya adalah 0, tadi di sini titik 0, sampai dia di titik crossing J omega. Gainnya tadi adalah 9,15. Oke, ini tadi kita. Jadi J omega crossing itu juga mengindikasikan maksimum gain ya. Jadi kita bisa mencari maksimum gain supaya dia stabil atau tidaknya. Jadi kita bisa mengetahui daerah mana yang menghasilkan respon yang stabil dengan mencari J omega crossing. Oke, jadi di sini stable untuk gain dari 0 sampai 9,625. Oke, kemudian angle of departure. Ini sudut keberangkatan sama sudut rival point. Nah, ini kita bisa cari menggunakan apa namanya? Angle criterion ya. Nanti ini sudut totalnya. Oke, ini contohnya ada persamaan GS sama dengan K kali S plus 2 dibagi S kuadrat kurangi 4S plus 13. Cari root locusnya, kemudian yang crossing J omega axis, kemudian gain-nya berapa, kemudian break-in point-nya berapa. Ini kalau kita gambar menggunakan MATLAB, ketemunya gambar seperti ini. Kalau misalkan nggak pakai MATLAB pun juga mudah ya di sini. Ini kita cari dulu akar-akarnya ini menggunakan rumus kecap ABC kalau dari akarnya, atau misalkan kalian menggunakan MATLAB juga bisa. Atau pakai kalkulator ya, kalkulator sampai S pangkat 3 masih bisa ya. Nanti ketemu akar-akarnya di sini, akarnya adalah 2 plus minus J3 ya. Kemudian untuk zeronya di minus 2, jadi bentuknya seperti ini, dari pole menuju ke zero, yang satunya dia menuju ke tak hingga. Kemudian ini untuk mencari J omega crossing, kita cari closed loop transfer function-nya dulu, atau TS ya. Rumusnya seperti itu ya, GS sama dengan 1 plus GS. Kita cari persamaan ini, kemudian kita cari karakteristik equation-nya.
yang bawah di sini kita buat root table-nya 1, 2K plus 13, ini K-4, 2K plus 13. Maka yang ini kita buat 0, berarti K sama dengan 4, G-nya sama dengan 4 ya. Kemudian kita masukkan angka 4 ini ke atas ya, sehingga S kuadrat plus 21. Jadi S kuadrat sama dengan minus 21. Jadi geometric crossing-nya berada di titik akar 21. Oke. Kemudian ini stabil di mana? Oke, kalau diketahui K-nya sama dengan 4, maka ya ini tadi adalah K sama dengan 4. Sistem ini stabil ketika nilai G-nya berapa? Ada yang bisa tahu? Stabil ketika G-nya berapa? Area stabilnya. Lebih dari 4 ya, Pak? Ya, karena di sini startnya dari polnya di sebelah kanan ya, maka sistemnya akan stabil ketika G-nya lebih besar dari 4. Jadi kalau K-nya besar dari 4, dia akan berarti arahnya ke sini ya. Dia di sini, entah di sini, entah di sini, entah di sini. Maka sistemnya jadi stabil kalau G-nya lebih dari 4. Kalau kurang dari 4, maka dia ada kemungkinan di sini, atau di sini, atau di sini, sehingga sistemnya tidak stabil. Karena ada pole yang berada di kanan. Oke. Kemudian mencari break in point-nya ya. Kita gunakan persamaan ini. Kita substitusi dengan sigma, kemudian kita cari dengan ini ya. Sehingga KGSHE sama dengan ini, sama dengan minus 1. Kemudian kita pindah K sama dengan ini, kemudian kita turunkan ya DK per D sigma, sehingga ketemunya adalah sigma kuadrat plus 4 sigma minus 21. Nah ini perlu diingat, masih ingat kemarin ya, U per V ya. U per V. Kalau kita turunkan menjadi U aksen V minus UV aksen dibagi V kuadrat ya. Yang kita cari adalah yang atas saja, karena yang kuadrat nanti kan sama dengan 0 ya. Sehingga ketemu di sini 3 dan minus 7. Kalau minus 7, berarti 3. Tadi kan posisinya di sini, berarti yang minus 7 adalah yang kita pakai ya. Ini adalah break in point-nya di minus 7. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Yang pertama kelasnya Pak Bambang Pramo ya. Halo Pak. Ya silakan Pak Ari. Pak, saya mau bertanya tentang nilai K tadi Pak. Nilai K itu selalu stabil di sebelah kiri ya Pak? Atau di sebelah kanan ada kemungkinan nilai K itu stabil? Oke. Jadi untuk melihat stabil atau tidaknya apa sih karakteristik sebenarnya? Yang kita lihat itu apa? Tadi. Dari root table-nya ya Pak? Dari pol. Ya, root table itu adalah metode klasiknya ya, metode hitung-hitungannya. Tapi kalau misalkan kita sudah buat, misalkan kita bisa petakan ya, kita bisa menaruh posisi pole-nya. Kalau pole-nya di sebelah kanan itu stabil atau tidak? Tidak Pak. Ya, jadi yang kita lihat itu adalah posisi akar-akar pole dari sisi sistemnya. Terutama nih kalau misalkan ini adalah closed loop system. Jadi kalau misalkan tadi awalnya kan di sini ya, ini adalah open loop system, masih di minus 2 plus minus J3 ini adalah awalnya ya, masih belum kita namanya belum dikali dengan gain sama belum close loop. Jadi misalkan ini adalah masih awal, masih open loop namanya, open loop pole. Ketika misalkan kita tambah K, kita tambahkan K yang kita ganti dari 0 sampai terusnya, maka si locus atau si pole ini akan bergeser
Nah, ketika misalkan masih di posisi di awal, saya masih nggak stabil. Tapi ketika misalkan gainnya sudah lebih dari 4, maka dia sudah mulai di sini. Sehingga ketika gainnya lebih dari 4, maka sistem jadi stabil. Seperti itu. Oke, ini harusnya ya, oke. Jadi akan tadi sistemnya di sini adalah ini ya. Ini sekalian belajar matematika yang belum kelasnya Pak Pramu ya. Jadi kalau misalkan ini kita bisa tuliskan 1, minus 2 ya. Kemudian sorry. Ya. Tadi jadi untuk menuliskan bentuk fungsi transfer ini karena di atas kan ada S plus 2 ya, kita bisa tuliskan num sama dengan langsungnya adalah berupa bentuk matriks ya, langsung 1 sama 2 kita langsung tuliskan seperti itu, kemudian dan
dengan denominator 1 minus 4 dan 13. Oke, kemudian untuk membentuk fungsi transfer, ini kita buat misalkan GS sama dengan ada fungsi transfer function TF sama num, dan oke, jadi sudah sama ya, S plus 2 dibagi S plus S kuadrat minus 4S plus 13. Oke, dari sini kita bisa buat locus R locus and locus GS. Oke, ini adalah gambar root locusnya ya. Jadi dengan MATLAB ini cukup mudah sekali dalam mencari J-omega crossing ya. Tadi gainnya adalah 3,98. Ya, 4 yang mendekati 4. Oke, ini kalau kita tarik, kita besarkan ya. Ini nanti ketemunya 4. Kemudian di titik ini adalah break in point. Ini minus 7 ya. Kemudian oke. Kemudian misalkan kita K-nya adalah tadi misalkan kita masukkan nilai K sama dengan misalkan masih 1 ya, K sama dengan 1. Berarti feedback ini kalau gainnya 1 ya, kalau misalkan ya, kalau 4 tadi kan ini ya posisinya di J omega. Jadi kalau misalkan kita pengen ini adalah GS feedback, GS ini adalah untuk mencari closed loop transfer function-nya. Ini fungsi untuk mencari closed loop transfer function. Jadi kalau misalkan ini di 1 ini seperti ini, misalkan kita pengen buat ETS 1 sama dengan feedback GS 1. Oke, kemudian kita bisa memasukkan step, TS. Jadi kalau kita masukkan input berupa step, dia hasilnya seperti ini, enggak stabil. Itu adalah ketika TS-nya K-nya 1 ya. Jadi dia responnya seperti ini. Kemudian kalau misalkan TS2 sama dengan feedback GS, 4. Ini pas, ini adalah undamp ya. Kemudian step ini kelihatan ya metode saya ya, gambarnya ya. Benar, Pak. Oke, jadi dia ini oscillasi terus menerus. Ini ketika posisinya undamp. Kemudian kalau misalkan kita coba lagi feedbacknya kita naikkan ya, gini kita naikkan jadi 8 gitu misalkan. Feedback
Kemudian kita cari output ya akibat step input atau respon akibat step input. Step TS ini TS sama dengan ya. Setelah gainnya naikkan ya, gainnya kita naikkan jadi 8. Jadi posisi pole kan tadi jadi digeser sebelah kiri ya. Nah, responnya seperti ini, jadi stabil ya, ujungnya stabil. Oke. Ini adalah efek perubahan atau perpindahan tadi, kenaikan gain K tadi ya. Dari yang awalnya dia posisi closed loop pole-nya di sini, dia bergeser ke arah sini sampai nanti misalkan di sini tadi ini gain-nya tadi ketemunya berapa? Berarti di situ adalah overdamp ya. Overdamp tadi di gain-nya 18 di sini, gain 18 kita coba. Kalau di 18 harusnya dia nggak ada overshoot-nya ya. TS 4 sama dengan feedback. Oke, masih ada apa namanya? Oscilloscope-nya osilasinya sedikit ya, ada overshoot sedikit. Ternyata masih ada overshoot. Tapi tidak ada osilasinya, dia langsung balik seperti ini. Jadi ada overshoot langsung kembali ke steady state. Oke, ini efek perubahan gain K ya terhadap respon dan juga kestabilan. Ada pertanyaan? Gitu ya Fahri ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Tidak ada. Nah, ini contoh yang lebih banyak lagi pertanyaannya ya. Nanti mungkin kuisnya kan Rabu depan ya. Jadi sampai mencari, ini ada tadi mencari root locus yang crossing 0,5 damping rasio line ya. Jadi kita mencari titik ini kenapa? Misalkan kita ingin mengharapkan apa? Responnya itu responnya menghasilkan overshoot ya dengan damping rasio 0,5. Jadi dengan nilai overshoot tertentu, persen overshoot tertentu, kita bisa mencari damping rasionya berapa yang menghasilkan persen overshoot berapa. Nanti kemudian kita cari gain-nya berapa yang menghasilkan sistem berosilasi atau overshoot tertentu, nilai tertentu. Itu adalah fungsinya root locus ini ya. Nanti di bab selanjutnya itu lebih jelas lagi kenapa harus mencari nilai root locus yang atau titik locus yang memotong sumbu ini. Kemudian mencari gain-nya. Oke.
Kemudian yang agak susah sebenarnya di sini adalah untuk mencari titik di sini. Jadi untuk mencari titik ini, kalau dengan MATLAB mungkin gampang ya, kita tinggal kayak tadi, misalkan ini tadi, kalau kita menggunakan MATLAB mungkin tinggal geser-geser saja kursornya. Fokus. Menggunakan MATLAB kita bisa tinggal klik. Nanti di sini ada misalkan tadi damping rasio berapa ini kan? Damping rasio 0,5. Kita geser ini sampai ketemu 0,5. Atau yang mendekat ini bisa kita zoom dulu ya. Kita zoom misalkan. Di sini kita bisa cari. Kemudian di zoom. Sampai nanti ketemu yang paling mendekati 0,5 tadi. Ya, nah ini. Nah, ketemunya adalah G-nya 9,73 kurang lebih. Tetapi kalau misalkan harus mencari sketch-nya, berarti kita harus ya agak menebak-nebak ya. Misalkan di sini ini kan sudah ketemu ya. Misalkan zeta 0,5 itu tetanya berapa? Saya yang tahu. Zeta kemarin sama dengan apa? Cos atau sin atau tangen? Sama dengan cos, Pak. Ya, cos theta ya. Ini sama dengan cos theta. Jadi tinggal dicari aja arcus cos theta sama dengan 0,5, nanti ketemunya berapa? Cos theta yang 0,5, 60 atau 45? 60, Pak. Ya. Jadi ini sudutnya adalah 60 ya, yang menghasilkan cos 45. Ya, sorry, 0,5. Ini 60 derajat. Oke. Ini kan kalau ketemu sudutnya ini berarti kan kita bisa menebak-nebak ya yang mendekati di sini nanti. Berarti di sini titiknya kurang lebih di sekitar 2,5 ya, 2,5, atau di sini ada 4. Tapi saya pilih salah satu di sini, misalkan kalau di 4 ininya 4, berarti X-nya berapa dengan sudut Pitagor, dengan persamaan ini ya, dengan tangan. Bisa kita cari titik ini, kemudian nanti kita bisa gunakan angle criterion. Agak panjang caranya kalau misalkan manual. Kalian bisa, kalau nanti ditanya cari titik di sini ya, ini kalau agak lama, biasanya kalau ujian nanti dikasih tahu. Tapi kalau misalkan kasih tahu, kalau misalkan secara manual tebak-tebakan kalian bisa iterasi 2 kali saja, kemudian eksaknya kalian bisa cari di MATLAB ya. Oke, ini mengenai descended locus. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, ya silakan nanti di latihan soal-soal yang mungkin tahun kemarin dan sebagainya. Soalnya nggak tahu, mungkin ada yang sama, ada yang berubah ya. Tapi kalau lebih ya seperti itu tadi. Kalau tidak ada,
Oke. Jadi kita lanjutkan ke kontrol desain via root locus ya. Jadi untuk mendesain kontrol itu sebenarnya ada banyak metodenya. Ada root locus, ada Bode Nyquist. Kalau kalian lihat di bab-bab selanjutnya, ada bab 10, bab 11 itu ada metode yang lainnya ya. Namun di sini kita untuk kuliah ini sepertinya sampai sini saja, sampai metode root locus ya. Kemudian juga sebenarnya ada yang dilewati juga itu tentang state space ya. Jadi bentuk persamaan fungsi transfer itu selain bentuknya fungsi transfer ya, kita juga bisa modelkan dalam bentuk state space ya, persamaan state space. Oke, jadi apa kegunaan apa yang kita ingin capai untuk dalam desain kontrol ini adalah untuk mengimprove steady state error, kemudian mengimprove transient response, mengimprove root locus mekanisme ya, ini menggunakan mekanisme root locus untuk toolsnya, kemudian mencari physical meaning-nya, kemudian pendekatan ini disebut dengan kompensator desain ya, desain kompensator. Oke, apa itu yang dimaksud dengan improvisasi transient response? Misalkan di sini, jadi di sini awalnya sistem kita seperti di A di sini ya. Ini A di sini. Setelah kita plot, ternyata dia modelnya root locusnya seperti ini. Oke. Jadi yang A ini ada respon sistem yang A di sini memiliki root locus seperti ini, yang gambar yang aslinya di sini. Sehingga misalkan gimana caranya supaya sistem ini memiliki respon seperti yang ini, berarti kita harus menggeser ya, menggeser supaya root locus ini nanti memotong di titik B di sini. Jadi kita perlu menambahkan nanti entah itu kompensator, ada P, PI, PID. Jadi kita tambahkan bisa pull, bisa zero, dan sebagainya ya, nanti tergantung jenis kompensatornya sama tujuannya apa, sehingga targetnya tercapai. Jadi kalau misalkan pull yang A ini kita pindah ke B, maka hasilnya adalah responnya jadi seperti ini, di mana ini lebih cepat ya, rest time-nya lebih cepat, lebih singkat, kemudian juga di sini settling time-nya juga lebih cepat. Jadi kita bisa menambahkan pull sama zero di dalam sistem. Nah, pull sama zero itu bisa kita lakukan, biasanya kita tambahkan sebuah controller ya pada sistemnya. Oke, ini adalah jadi ini adalah originalnya, kemudian di plan-nya, kemudian ini kompensatornya. Kemudian biasanya ini kita jadikan satu, jadi blok ya, satu blok. Ini original controller, kemudian ada plan, ini ada feedback kompensator. Oke, kemudian tipe-tipenya, ini ada feed forward. Jadi error-nya di feed forward-kan, kemudian ada integral of error-nya di feed forward-kan, ada derivatif ya. Jadi ada ini adalah proporsional, ini integral sama derivatif. Kemudian umumnya biasanya P itu pasti ada kompensator P itu tadi yang tadi ya, kita mengubah-ubah K itu adalah termasuk proporsional.
Oke. Kemudian pertama adalah proporsional plus integral PI compensation ya. Sedangkan PI harapannya adalah steady state error ini bisa diimprove ya. Bisa diimprove dengan mengincreasing sistem ya. Kemudian dengan mengasumsikan suitable transition point ya, kita bisa memilih titik ya nanti yang di mana tujuannya. Kemudian kita ingin membuat kompensator untuk kontrol ya yang menghasilkan desired transient atau transient respon yang diinginkan. Oke. Jadi yang ini yang A ini adalah gain, ini hanya proporsional gain ya. Kemudian ini ada GS, maka titik A di sini ya, titik A. Kemudian ketika kita tambahkan kompensator, bentuknya seperti ini, jadi per S ya, kompensator per S. Maka besar kemungkinan titik A tadi yang awalnya tadi tidak berada di root locus. Oke. Gimana caranya supaya titik A ini tetap berada di root locus? Yaitu dengan cara menambahkan di sini ada additional zero. Jadi selain integrator super S ya, kita tambahkan ini ada S plus A di atasnya. Di mana A-nya ini mendekati 0. Jadi di sini misalkan ini adalah additional zero ya. Dan super S-nya kan tadi di sini ya. Ada super S tambah S plus A. Ini ada additional zero. Sehingga nanti diharapkan titik A itu atau karakteristik dari root locus itu enggak berbeda jauh, tetapi responnya menjadi 0. Ini PI kompensator. Kemudian modelnya bisa seperti ini. K2 dibagi S. Ini adalah integralnya, ini adalah proporsionalnya. Bentuknya paralel seperti ini ya, dijumlahkan. Sehingga persamaan PI adalah seperti ini. K1 kali S plus A dibagi S. Oke. Jadi, misalkan di sini, ini yang tanpa kompensator. Jadi, hanya gain saja K, kemudian ini 1 dibagi S plus 1, S plus 2, S plus 10. Oke, kemudian kalau kita berikan kompensator, ini contohnya adalah S plus 0,1 dibagi S. Ini namanya kompensator. PI kompensator ya. Kemudian, ini adalah sistem tanpa kompensator. Nah, kemudian damping rasio dipilih di sini 0,174. Pada titik damping rasio ini maka K-nya adalah 164,6. Kemudian close loop pole-nya adalah 0,694 plus minus J 3,926. Kemudian satu lagi di titik ini. Ini adalah close loop pole. Kemudian dengan gain yang tadi kita evaluasi ya. Maka steady state error yang terjadi masih ada. Di sini adalah 0,108, tidak 0 ya. Jadi dengan sistem yang awal tadi ada nilai steady state error. Padahal dalam sebuah sistem, misalkan sistem kontrol ini kita ingin, misalkan di sini ada sebuah gambar ya, gambar dari machining ya. Misalkan kita ingin membuat pola seperti ini, berarti misalkan ini ada gambar pahatnya ya, ada pahatnya, kemudian ini ada gerakannya kan harus nggak ada error ya, harus pas ya, supaya dia terpotong semuanya. Kalau masih ada error segini, berarti nanti ada kemungkinan
ada kesalahan, misalkan di sini harusnya terpotong semua ya, dia masih ada kelebihan, misalkan nggak kepotong sekitar 1 mili, 2 mili, dan sebagainya. Jadi ada bagian yang tidak terpotong kalau masih ada steady state error. Kemudian bagaimana caranya untuk menghilangkan steady state error? Yaitu dengan menambahkan kompensator PI. Nah, kita tambahkan yang kompensator PI ya. Kita cari. Nah, ini ada tambahan 0 di 0,1 sama pol di 0. Nah, kemudian kita evaluasi lagi ya sistemnya ketika di zeta sama dengan 0,174. Ini menghasilkan K sama dengan 158. Kemudian ini adalah akar-akar polnya. Oke, kalau misalkan dengan ini, berarti kan sistemnya naik. Jadi kalau dikalikan ya, ini ada yang awalnya adalah tipe berapa di sini? Masih ingat kemarin? Kalau kita kalikan dengan ini ya, semuanya ini ya. Ada S sisa apa tidak di sini? Tidak, Pak. Tidak. Tipenya tipe berapa? Tipe 0. Tipe 0. Ketika ini saya gabungkan kompensator dengan plan, menjadi tipe berapa? Tipe 1. Tipe 1 ya, ada S-nya di sini. Ini kan jadi S di sini ya. S-nya ada S pangkat 1 di sini, maka menjadi tipe 1. Sistem tipe 1 ketika diberikan step input, bagaimana responnya? Steady state error kan jadi 0 ya, S-nya ya. Oke. Jadi tujuan dari menambahkan kompensator PI adalah untuk menaikkan tipe sistem. Jadi yang awalnya dia ada steady state error, dengan adanya PI controller atau PI kompensator, maka hasilnya akan membuat dia 0 steady state error-nya. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, yang ungu di sini adalah ini, yang ini adalah setelah diberikan kompensator, yang bawahnya adalah uncompensated. Jadi dia 0 ya steady state error-nya. Ini adalah fungsi dari PI kompensator. Sampai sini ada pertanyaan? Atau disebut dengan ideal PI kompensator ya. Ini masih ideal. Belum ada pertanyaan sampai sini ya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ada PI ideal, ada PI yang tidak ideal. Namanya lag kompensator. Jadi kenapa ada lag kompensator? Karena ini mungkin secara teoretik bisa ya, ini adalah ideal. Tapi ketika misalkan kita berhubungan dengan hardware, kadang untuk mewujudkan kontrol yang seperti ini, ideal PI kompensator ini agak sulit ya, sulit dicapai dengan hardware yang ada misalkan. Jadi kita bisa membuat yang lebih real adalah namanya lag kompensator. Oke. Bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah seperti ini persamaannya. K dikali S plus ZC dibagi S plus PC. Jadi posisi pulse kompensatornya dia tidak di 0, tetapi ada sebuah nilai di sini.
Kalau tadi kan tidak ada nilainya 0 ya, polnya sama dengan 0 ya. Kalau di sini ada PC-nya, di mana posisinya kita harus atur supaya polesnya itu lebih dekat dengan 0 ya. Kemudian Z0-nya baru di sebelah kirinya. Jadi ZC ini harus lebih negatif daripada PC atau lebih di kirinya. Oke. Kemudian kenapa harus tadi di sini ya? Kenapa ini polsnya harus sebelah kanannya atau ZC-nya harus sebelah kanan, sebelah kirinya PC? Karena dia berhubungan nanti dengan rasio reduksi ya, rasio reduksi dari state error-nya. Jadi untuk mencari KV-nya sama dengan limit SGS. Ini kalau misalkan ini adalah uncompensated system, K dikali Z1 kali Z2 dibagi P1 dibagi P2. Kalau sistemnya yang ini, dengan menambahkan lag kompensator, jadi adalah ZC per PC. Di mana rumus ESS-nya bagaimana kalau ada KV? Seper KV atau seper 1 plus KV atau seper KV ya, kalau KV ya. Kalau KV berarti 1 plus KV, ini KV. Jadi untuk membuat ESS ini semakin kecil, kalau ini kan pesannya jadi seperti ini ya, ZC dibagi PC. Berarti supaya ESS-nya semakin kecil, kita harus menaikkan nilai KV-nya ya. Kita harus memperbesar nilai KV. Sehingga rasio ZC per PC ini harus besar ya. Jadi ZC dibagi PC harus besar. Bagaimana supaya besar? Apakah bisa misalkan di sini kan tadi syaratnya harus di kirinya, berarti 2 dibagi 1 misalkan di situ. Minus 2 dibagi 1. Masih kecil di sini. Nah, untuk membuat rasio ini besar, biasanya kita pilih rentangnya itu di antara 1 sampai 0. Atau ini minus 1 ya, dari minus 1 sampai 0. Jadi kita buat nilai ZC dan PC ini di antara 1 sampai 0. Supaya kita bisa membuat rasio ZC per PC semakin besar, sehingga nanti nilai KV juga semakin besar, ESS-nya jadi semakin kecil. Oke, ini tadi ya ZC harus dibuat besar, karena error steady state sama dengan super KV. Kemudian, nah ini juga harus di awalnya di sini. Kemudian ini juga dibuat di antara 0 sampai 1 ya, supaya nanti tetap nggak terlalu berubah. Atau nah, di sini ZC per PC harus sangat besar ya. Untuk menghasilkan yang besar, berarti kita harus ini. Jadi kita buat misalkan kita pilih ZC-nya di 0,01, kemudian PC-nya di 0,001. Jadi rasio jadi 10. Kalau tadi kan 2/1, Mas, kalau masih angkanya di atas 1 kan rasionya nggak bisa besar ya.
Tapi ketika misalkan kita mainnya di antara 0 sampai 1, kita bisa pilih misalkan Z-nya di 0,1, PC-nya di 0,01, dia sudah rasionya sudah 100 ya, rasionya 100 seperti itu. Oke, ini contohnya. Oke. Ini contohnya adalah ini sistem tanpa kompensator, kemudian dianalisa pada damage rasio 0,174, kita ingin mereduksi steady state error 10 kalinya. Jadi misalkan kalau ESS awalnya 0,2, berarti kita reduksi 10 kali menjadi 0,02 ya, nilai ESS-nya. Ini kita ingin buat seperti ini. Oke. Jadi kita hitung dulu nilai KP sebelum diberikan kompensator ya. Jadi dari sini kita bisa cari nilai KP-nya. KP sama dengan limit SGS. Sehingga nanti ketemunya adalah 164,6 dibagi 20, ketemu KP 8,23. Kemudian steady state error-nya adalah 1 dibagi 1 plus KP sama dengan 0,108. Oke. Tadi diminta adalah time 10 kali reduksi ya pada steady state error-nya. Jadi ES awalnya 0,108 kita buat menjadi dibagi 10 sama dengan 0,0108. Oke, kemudian di sini kita cari ya KP-nya berapa untuk menghasilkan ESS besar ini. Jadi kita cari, maka KP yang baru ini adalah 91,59 target yang baru. Kemudian dari situ rasio peningkatan KP tadi ya, ini kan 91,59 yang awalnya 8,23. Jadi berarti ada peningkatan 91,59, ini rasio KP new dibagi yang lama ya adalah 91 dibagi 8,23. Oke, dari sini maka ketemu rasionya tadi KP tadi ya 11,13. Jadi ini antara yang baru dan yang lama, sehingga nanti ZC per PC-nya harus ketemu rasio 11,13. Kemudian misalkan kita pilih PC-nya, jadi untuk selecting PC ini kita bebas ya biasanya, kita pilih PC-nya dulu. Kemudian ZC-nya berarti kan 0,01 dikali 11,13, ZC-nya di 0,113. Oke. Jadi asalkan nanti nilainya ZC itu masih di bawah 1 ya. Jadi tidak masalah. Jadi pilih saja misalkan di sini 0,01 atau 0,001. Oke, kemudian kita berarti kompensatornya adalah ini. Nah, kemudian kita evaluasi bagaimana responnya ya. Ini adalah uncompensated. Tadi errornya
0,1008 ketika diberikan kompensator menjadi 0,011. Kemudian ini adalah perbandingannya tadi ya. Ini adalah yang dengan kompensator, lag compensation, ini uncompensated. Oke, kemudian ini kalau kita bandingkan ya, ini kompensatornya adalah di S plus 0,11 dibagi S plus 0,01 ya. Ini nilainya di sini. Kemudian kalau kita buat GC-nya berbeda. Jadi ini tadi 0,1 plus ini ada 0,011, kemudian ini lebih kecil lagi, polnya pada minus 0,01. Ternyata efeknya kalau terlalu dekat atau polnya terlalu kecil ya, ini juga tidak bagus karena responnya masih apa namanya, statistik errornya masih agak besar ya dibandingkan dengan yang sudah ada ininya, yang pertama tadi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mengenai lag kompensator dan PI kompensator? Oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, nanti silakan dibaca-baca dulu saja. Saya belum kasih tugas. Tugasnya masih mempelajari persiapan kuis minggu depan ya. Mungkin nanti saya akan berikan tugas untuk kelas saya berikan soal ya, soal kuis 3. Nah, silakan dicek di Classroom, silakan dikerjakan. Nah, ini soal Senin, kalau sempat nanti kita bisa bahas. Kalau tidak sempat ya mungkin nanti bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Hari Rabunya nanti kita kuis 3. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Jadi saya infokan ya untuk kelasnya Pak Kabar Pramu juga. Untuk Rabu depan nanti kuis sampai decision root locus ya, sampai decision root locus. Sketching root locus berarti materinya sketching root locus, kemudian stability, dan belakang-belakangnya nanti mungkin karena biasanya juga nyambung dengan respon time, karakteristik respon time dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya cuma belajar yang sketching saja, tapi juga belakang-belakangnya juga dipelajari juga supaya nanti bisa mengerjakan kuisnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira saya cukup sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.